Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kemarin kita telah menyelesaikan tentang K3LH, yaitu disesuaikan dengan lingkungan kerjanya. Nah, maka hari ini kita akan masuk bagaimana cara menerapkan praktik keselamatan kesehatan kerja. Yang pertama adalah merapikan area tempat kerja. Menjaga atau memelihara tempat kerja membutuhkan perhatian dan kewaspadaan yang terus-menerus dilakukan, karena satu upaya penyelamatan tergantung pada unjuk kerja setiap pekerja atau siswa yang bekerja di area tersebut. Nah, contohnya merapikan area dan tempat kerja. Ini bukan semata-mata karena kalian adalah siswa, kalian tidak memperhatikan atau merapikan area tempat kalian belajar. Contohnya, kalian setiap harinya dari Senin hingga Sabtu memiliki daftar piket. Nah, setiap siswa dari pembagian kelas tersebut harus merapikan dan memelihara kebersihan untuk kesehatan bersama. Misalnya, dilarang meludah di lantai, dilarang membuang sampah sembarang tempat, dan selalu membersihkan meja kerja dan peralatan dipakai. Meja kerja itu berarti meja kalian yang belajar itu. Nggak cuma meja guru, meja kalian, serta papan tulis yang akan kalian gunakan. Setiap siswa harus mematuhi dan melaksanakan instruksi-instruksi yang telah dilakukan atas perjanjian bersama. Yang kedua, menyelenggarakan penyegaran udara agar sirkulasi udara di tempat kerja bersih dan segar. Maka debu-debu pada mesin dan jendela harus dibersihkan, pintu dan jendela harus dalam keadaan terbuka. Contohnya itu sama seperti yang pertama, kalian harus piket. Yang piket bukan hanya nyapu, ngepel, dan ngelap-ngelap meja, tapi jendela juga harus dibersihkan. Pada saat pagi hari, kalian harus membuka jendela agar sirkulasi udara yang ada di kelas terasa lebih bersih dan lebih segar. Maka pada saat kalian belajar lebih segar dan refresh, dan tidak mengalami kejenuhan dan kebosanan karena terasa angin yang segar di luar. Yang ketiga, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Bengkel atau laboratorium harus tetap dalam keadaan bersih, baik sesudah maupun sebelum digunakan praktek. Yang keempat, mengamankan pengangkutan bahan dan peralatan. Pemasukan dan pengeluaran bahan dan peralatan ke dan dari itu keluar, dan dari dalamnya dibawa keluar laboratorium atau gudang harus mendapat persetujuan kepala laboratorium atau instruktur atau toolman. 5. Pencegahan bahaya listrik. Pemeriksaan dan perawatan skring, fitting, saklar, sistem pertahanan kabel sambung aliran listrik harus dilakukan secara berkala. Jadi, pada saat kalian memasuki laboratorium dan menghidupkan atau menjalankan serta mengoperasikan suatu komputer, kalian tidak mengalami kecelakaan kerja atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka setiap laboratorium akan selalu dirawat oleh toolman-nya agar skring, fitting, dan saklar atau sistem pertahanan dan kabel sambung aliran listrik tetap terjaga dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, identifikasi pelanggaran prosedur K3. Setelah kita membahas bagaimana cara menjalankan prosedur K3LH tersebut, sekarang bagaimana cara mengidentifikasi pelanggaran. Pada saat memiliki prosedur, pasti ada sanksi-sanksi yang harus dijalani.
Salah satu syarat penting yang menjamin berjalan prosedur kesehatan keselamatan kerja adalah terpenuhnya syarat ergonomis untuk peralatan maupun tempat kerja. Ergonomis berasal dari bahasa Latin yaitu ergo yang artinya kerja dan nomos yang artinya hukum alam, sehingga dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain. Dalam kaitannya, dalam pekerjaan dengan memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistemnya dengan baik. Nah, maksudnya adalah sikap dan posisi kalian pada saat kalian melakukan suatu pekerjaan. Contohnya di lingkungan sekolah adalah pada saat kalian belajar di meja, kalian tidak boleh melakukan kesalahan seperti menulis dalam keadaan badan agak tertidur atau dengan sikap atau posisi yang kurang baik. Maka itu adalah contoh kecil yang harus kalian lakukan sebagai sesuatu yang tidak melanggar prosedur K3 tersebut. Nah, tugas kalian untuk hari Sabtu yang akan dikumpulkan dari saya adalah tuliskan beberapa contoh program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendukung prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kalian tadi saya beritahukan adalah contoh-contoh tentang di sekolah. Bagaimana contoh program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendukung prosedur K3LH pada lingkungan kerja tersebut? Kalian tuliskan di double folio, tuliskan nama, kelas, dan mata pelajarannya, serta tanggalnya. Kalian kumpulkan hari Sabtu di sekolah. Saya harap kalian mengerjakan soalnya dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.